إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mubarak ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat-nikmat ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Tema tentang penjagaan iman ini adalah tema yang memang penting untuk selalu dibahas dan dibicarakan, apalagi bagi orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya, keselamatan agamanya di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cobaan-cobaan, yang tentu saja hanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadapi semua ini sehingga tetap terjaga di atas pemahaman agama yang benar. Tentu saja tidak asing bagi kita ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keadaan seorang hamba yang termakan fitnah di akhir zaman bukan saja menjadikan imannya lemah atau berkurang sehingga masih mungkin dia akan meningkatkan kembali imannya, memperbaiki kembali imannya, tetapi fitnah yang sangat dahsyat yang sampai meruntuhkan iman, bahkan menghilangkan iman seorang hamba dari asalnya. Ini tentu yang sangat mengkhawatirkan, ya. Dan ini
berpeluang menimpa siapa saja, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang sempurna. Hadis yang tentu tidak asing bagi kita, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Hendaknya kalian segera melakukan amal-amal kebaikan sebelum didahului datangnya berbagai macam fitnah yang gambarannya seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Dalam riwayat lain, inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Sesungguhnya ketika hari kiamat sudah dekat, yakni di akhir zaman, akan muncul berbagai macam fitnah yang gambarannya seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Ketika fitnah ini datang, banyak orang yang tidak menyadarinya, karena digambarkan tadi fitnah ini sangat samar, seperti bagian malam yang sangat gelap, sehingga mungkin orang terjerumus ke dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia telah termakan oleh fitnah tersebut. Dan akibatnya, dalam kelanjutan hadis yang riwayat Imam Muslim tadi disebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang yang berada di waktu pagi, sore harinya dia telah menjadi kafir, atau ada seseorang yang berada di waktu sore hari beriman, ternyata besok paginya dia telah menjadi kafir. Jadi bukan hanya sekedar melemahkan iman atau mengurangi imannya, menurunkan imannya, bahkan merusak dasar keimanannya. Ini tentu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjagaan bagi hamba ini, disebabkan hamba ini sendiri yang lalai untuk mempersiapkan diri, tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala turun pada dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita tahu, dan ini yang kita yakini sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tentu saja menjanjikan penjagaan bagi hamba-hamba yang beriman. Itu sudah pasti. Dan kita semua yakin Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an tentang janji penjagaan bagi orang-orang yang beriman. Kita masih ingat, dan antum tentu sudah mempelajari kitab Tauhid, tulisan dari Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di antara keutamaan Tauhid yang sangat besar adalah janji keamanan dan hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan baginya? Apa yang Allah janjikan? Ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Iman identik dengan aman. Dan memang asal katanya dalam bahasa Arab sama, antum ketahui. Mereka lah orang-orang yang akan selalu mendapatkan keamanan dan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Coba lihat,
Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya. Dan antum tahu makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di ayat yang lain di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu yudafi', membela, melindungi dan menjaga orang-orang yang beriman. Ini juga janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan selalu menjaga, membela hamba-hamba yang beriman. Tentu penjagaan dan pembelaan yang paling utama adalah penjagaan imannya. Penjagaan dari sebab-sebab yang merusak agamanya, apalagi sampai menghilangkan asal imannya, menjadikannya sampai kufur atau keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu waliyul mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Sekali lagi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perhatikan ayat-ayat yang seperti ini yang semakna dengannya banyak dalam Al-Qur'an. Kita perhatikan di sini ada satu poin penting yang menjadikan kita harus merenungkannya. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan penjagaan dan perlindungan di ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan syarat. Allah menyertakan syaratnya. Artinya syarat terpenuhi maka janji Allah Subhanahu wa taala akan turun. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak akan terpenuhi janji tersebut. Atau kalau misalnya syaratnya cuma sebagian yang terpenuhi, berarti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan sempurna. Jelas tadi disebutkan wallahu waliyul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala wali pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya iman yang benar. Inilah yang namanya penjagaan iman. Yakni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kualitas iman kita. Ayat yang sebelumnya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela dan menjaga orang-orang yang beriman. Nah, pembahasan atau pemahaman seperti ini banyak di antara kaum muslimin yang kurang merenungkannya. Mereka hanya mempertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan kaum muslimin tertindas? Misalnya, mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan, tapi selama syarat untuk mendapatkan pertolongan tersebut dipenuhi oleh kaum muslimin. Ada pembahasan yang dekat dengan makna ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighatsatul Lahfan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan jalan. Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menundukkan orang-orang yang beriman. Bayangkan, tidak ada jalan. Mereka tidak akan bisa menguasai kita, mereka tidak akan bisa menundukkan kita, apalagi menghinakan kita. Sekarang pada kenyataannya,
Apakah saat ini orang-orang muslim banyak yang ditundukkan dan dikuasai oleh orang-orang kafir? Jawabannya banyak. Kenapa ayat ini seolah-olah tidak terwujud? Jawabannya seperti tadi, sederhana saja. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk bisa menundukkan orang-orang yang beriman. Yang Allah maksudkan di sini adalah iman yang benar. Sehingga janji Allah ini akan terwujud kepada diri mereka. Tapi kalau orang muslim sendiri tidak memperbaiki iman mereka, tidak menjaga iman mereka, tidak berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, berarti penjagaan dari Allah mereka sendiri yang merusaknya. Allah mengatakan tidak ada jalan, tapi orang-orang muslim sendiri ini yang membuka jalan bagi diri mereka sehingga dikuasai, dihinakan dan ditundukkan oleh musuh-musuh mereka disebabkan karena kurangnya syarat yang mereka penuhi dari janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Sekarang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Coba kita perhatikan kondisi kita ketika kita menghadapi cobaan. Untuk kita bisa menilai kualitas iman kita. Belum lama kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang menjadi sebab banyak kajian-kajian yang libur. Yang kajian-kajian langsung maksudnya. Di situ kita lihat banyak orang-orang yang futur. Tidak jarang mereka yang terbiasa ngaji kemudian tidak mengikuti pengajian lagi karena tidak semangat mengikuti kajian-kajian online atau mungkin dengan berbagai alasan. Akhirnya banyak yang futur. Padahal ujian-ujian seperti ini adalah ujian-ujian yang mesti dihadapi oleh setiap orang yang beriman. Ya, ujian-ujian seperti ini kalau seandainya kita punya persiapan iman yang baik sebelumnya, maka di saat-saat seperti inilah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita. Tapi kenyataannya kita menghadapi banyak cobaan-cobaan yang ternyata kita kurang kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Maka ini menjadi bukti bagi kita bahwa ternyata kualitas iman yang kita miliki memang adalah sesuatu yang harus kita terus jaga dan terus kita tingkatkan. Tidak mungkin kita merasa aman sementara kenyataannya seperti itu. Apalagi tidak asing bagi kita ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keadaan iman mayoritas manusia. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, wahai Rasulullah, benar-benar beriman dengan benar meskipun engkau sangat menginginkan hal tersebut. Ini keadaan mayoritas manusia. Maka siapa yang menjamin kita tidak termasuk ke dalam mayoritas manusia tersebut? Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada kita akan kenyataan ini. Supaya kita segera mempersiapkan diri, segera membenahi hal-hal yang kurang dalam iman kita. Maka oleh karena itulah ya, mengusahakan penjagaan iman, kita tahu ini adalah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja fitnah itu banyak, berbagai macam bentuknya. Ada fitnah syubhat, ada fitnah syahwat, sudah antum ketahui dan juga sudah sering dibahas. Ada godaan nafsu, ada syaitan.
yang tidak henti-hentinya menggoda manusia. Tapi sudah kita ketahui, kenyataannya syaitan itu tipu dayanya juga lemah. Kalau kita punya benteng yang kuat, punya penjagaan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Ini adalah perkara yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa syaitan banyak berhasil menggoda manusia? Berarti manusia punya pertahanan yang sangat lemah. Atau kebanyakan mereka. Buktinya, tipu daya syaitan yang lemah bisa mengalahkan mereka. Nah, di sini kita butuhkan penjagaan iman. Karena iman inilah yang akan menjadikan kita kuat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang sebab yang menguatkan manusia menghadapi tipu daya syaitan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan untuk menundukkan siapa? Orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Karena tawakal adalah termasuk inti kandungan tauhid. Syaitan tidak punya kekuatan. Dia akan menjadi lemah ketika menghadapi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan syaitan, kekuatannya syaitan hanya tertuju pada orang-orang yang loyal mengikuti langkah-langkahnya dan orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi memurnikan penyandaran diri kita kepada Allah termasuk mengendalikan rasa takut kita yang berlebihan kepada berbagai macam penyakit. Yang antum perhatikan kemarin ketika musim pandemi, ada kelompok yang berlebih-lebihan, ada yang kurang. Semua pasti karena permasalahan iman. Karena iman yang benar akan menjaga kita untuk selalu bersikap di tengah-tengah. Tidak menjadikan ketakutan kita berlebihan kepada makhluk. Sekaligus juga tidak menjadikan kita menghindari sebab-sebab yang disyariatkan di dalam Islam. Karena ini juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata kembali kepada masalah iman, kembali kepada masalah tauhid. Dan disinilah kita diuji dengan ujian-ujian yang berkenaan dengan masalah tauhid kita yang akan menimpa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya mungkin juga pernah antum mendengarkan penjelasan yang dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang apakah yang menjadi landasan utama dan hakikat kesyirikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Sesungguhnya asal kesyirikan, pangkal kesyirikan dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan dijadikan oleh syaitan untuk mempermainkan kita. Membuat kita takut berlebihan, kadang-kadang membuat kita berharap berlebihan kepada makhluk, kadang-kadang membuat kita cinta berlebihan sehingga terikat hati kita. Dan ini justru sebab yang akan menjadikan lemah kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu berarti iman kita akan berkurang.
dan otomatis menjadikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga semakin berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Tapi siapakah yang bertawakal dengan benar? Di ayat yang lain, di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang selalu beriktisam, bersandar kepada Allah atau berpegang teguh dengan syariat Allah, maka dialah yang akan selalu mendapatkan petunjuk untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di saat-saat seperti ini kita berpikir untuk merenungkan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita di saat-saat kita sedang tertimpa fitnah, di saat-saat kita sedang terpuruk atau iman kita sedang turun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa mendapatkan nasihat. Pengajian-pengajian juga kita masih bisa dengarkan. Kemudian nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa menyentuh hati kita. Harusnya ini adalah nikmat yang kita syukuri. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, pentingnya mengusahakan penjagaan iman ini harus kita segera untuk memperbaiki diri padanya. Sebelum cobaan-cobaan seperti yang sudah mungkin berkali-kali kita alami tidak terulang lagi, apalagi sampai merusak keimanan kita. Kita harus ingat, iman yang benar itu diperumpamakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah seperti oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dengan dua contoh, dua perumpamaan. Dan dua perumpamaan ini sangat sesuai. Pertama apa? Iman itu ibaratnya adalah seperti pondasi bangunan. Seperti pondasi bangunan. Kalau kita ingin membuat bangunan, seberapa tinggi pun yang kita inginkan, seberapa banyak pun hiasan atau aksesoris yang ingin kita letakkan, maka boleh, yang penting kita perkuat pondasinya. Dan orang yang berilmu, kata beliau, adalah orang yang perhatian terhadap pondasi bangunannya, menguatkannya dan mengokohkannya. Beda sama orang yang jahil. Orang yang jahil yang penting dia sekedar kelihatan indahnya. Toh pondasinya juga tidak kelihatan. Sekedar rame dan sekedar tinggi. Padahal nanti ketika ada guncangan, apa yang terjadi? Pondasi yang lemah sekali ada guncangan maka akan runtuh. Sampai di dasarnya paling tidak sebagian besarnya runtuh. Sebaliknya pondasi bangunan yang kuat, pasti dia akan terpengaruh dengan guncangan. Sekuat apapun dia, cobaan pasti akan menimpa dirinya. Tapi apakah kerusakan yang timbul pada bangunan ini parah? Jawabannya tidak. Mungkin atapnya rusak sedikit, temboknya retak, akan mudah untuk diperbaiki karena pondasinya kuat. Subhanallah, cobaan-cobaan mesti kita hadapi dalam kehidupan kita. Yang ini berarti sebelum datang cobaan tersebut kita sudah harus mempersiapkan pondasi yang kuat agar kita kuat untuk menghadapinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, perumpamaan ini disebutkan dalilnya di dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Afaman assasa bunyanahu
ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanharo bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang menjadikan landasan atau pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhoannya lebih baik dibandingkan dengan orang yang menjadikan atau membangun pondasi bangunannya di pinggir jurang kehancuran yang kemudian akan runtuh bersamanya ke dalam neraka jahanam? Perbandingan yang sudah kita ketahui jawabannya. Pasti yang baik adalah orang yang menjadikan pondasi bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhoannya. Makanya beliau menasihatkan, fahmal bunyanaka ala quwwati asasil iman. Oleh karena itu topanglah bangunanmu, tinggikanlah bangunanmu di atas kuatnya pondasi iman, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bangunan tersebut akan selamat. Tadi ya, kalaupun ada kerusakannya, maka kerusakannya tidak akan parah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk diperbaiki. Itu permisalan yang pertama. Yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan permisalan iman itu adalah seperti kuwatul badan, kekuatan badan atau kondisi fisik. Kondisi fisik. Kondisi fisik yang prima, kita lihat, dia akan bisa menopang badan dengan baik. Orang yang kondisinya fit, prima, ketika dia menggerakkan badannya, maka dia akan bergerak dengan lincah. Ketika dia bekerja, dia akan bekerja dengan maksimal, iya kan? Artinya tidak gampang capek, tidak gampang loyo. Ketika dia berpikir, ketika dia belajar, insya Allah hasilnya akan maksimal. Urusan-urusan aktivitas dunia maupun apalagi aktivitas agama akan dilakukannya dengan baik ketika kondisi fisiknya prima. Kemudian penyakit-penyakit pun ya, kalau menimpa dirinya maka daya tahan tubuhnya akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah menolak penyakit-penyakit tersebut. Iya kan? Ini gambarannya iman. Kita bayangkan saja fitnah syubhat dan syahwat, hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan tidak pernah libur untuk menimpa diri kita. Setiap saat datang. Cuman tidak terlihat saja, jadi kita tidak menyadarinya. Ya. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya kondisi iman yang kuat, keburukan-keburukan ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk ditepis. Akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk paling tidak kalau mempengaruhi pun maka tidak akan separah seandainya orang ini tidak punya benteng iman yang kokoh. Sekarang bandingkan dengan orang yang sebaliknya. Bandingkan dengan orang yang sebaliknya. Orang yang kondisi fisiknya lemah, tubuhnya tidak kuat, maka akan gampang loyo. Bekerja pun tidak maksimal. Berpikir pun tidak bisa berpikir dengan baik. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu maka tidak maksimal. Berbuat tidak maksimal. Ketika datang penyakit al-afat asra syai'in ilaih. Asra syai'in ilaih. Ketika datang penyakit maka penyakit ini akan mudah masuk dan menimpa dirinya. Ya. Ini adalah perumpamaan dan permisalan yang sangat-sangat tepat sekali untuk menggambarkan tentang kondisi kita. Kondisi kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah,
upaya untuk meningkatkan kualitas iman, sekali lagi ini bukan perkara yang disepelekan atau diremehkan. Pelajaran tauhid memperingatkan dari kesyirikan. Diingatkan tentang hakikat syirik, bahwa syirik itu ada hakikatnya dan bisa menimpa kepada kita setiap saat. Buktinya dalam urusan seperti pandemi Covid kemarin, banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam sikap berlebih-lebihan atau kurang. Kemudian banyak orang-orang yang menjadi futur. Padahal fitnah seperti ini mungkin ibaratnya fitnah yang tidak begitu besar dalam kehidupan kita. Akan selalu ada fitnah-fitnah yang akan menimpa kita seiring dengan semakin kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena godaan syaitan akan semakin besar ditujukan kepada manusia jika dia semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terjaga adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan iman dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan secara zahir, secara lahir. Kita punya sebaik-baik panutan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempraktekkan dengan sempurna ilmu dan amalan soleh, ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Mereka lah orang-orang yang memiliki ketahanan ketika menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Karena semua ini tergantung dari kualitas iman yang ada di hati kita. Antum masih ingat tentang hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari tentang inti dan rahasia istiqamah, keteguhan iman yang ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka menghadapi fitnah. Ya, tentu saja manusia ketika menghadapi cobaan, apalagi dia merasa berat, bisa jadi dia akan meninggalkan sesuatu ini karena dia tidak tahan untuk menghadapi sesuatu yang berat tersebut. Kalau seandainya di hatinya tidak kuat, maka dia akan meninggalkannya. Ternyata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pernah menghadapi cobaan yang sangat keras. Di awal-awal Rasulullah SAW mendakwakan Islam, berbagai macam penyiksaan, bahkan sebagian mereka mengalami pembunuhan, diusir dari kampung halaman, disiksa dan berbagai macam penderitaan yang lain. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun di antara mereka yang meninggalkan agamanya. Istimewa. Apa rahasianya? Apa inti didikan Rasulullah SAW yang menjadikan mereka demikian teguh? Ternyata disebutkan di dalam hadis ini. Antum masih ingat kisah dialog antara Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam radhiyallahu taala anhu dengan Raja Heraklius, Raja Romawi. Ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan, wa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada salah seorang di antara pengikut Nabi ini yang kemudian murtad meninggalkan agamanya karena benci kepada Islam setelah dia masuk ke dalam Islam? Antum tahu ketika itu Abu Sufyan menjawab dengan jujur dan dia mengatakan, la, tidak ada sama sekali. Ini menunjukkan ada kunci didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menjadikan mereka demikian teguh mempertahankan iman, padahal cobaannya sangat keras, sangat besar. Tidak ada yang sanggup menghadapinya kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjawab, tidak ada sama sekali. Ketika itulah kemudian Heraklius ini yang mengetahui tentang agama Nabi yang diutus di akhir zaman, menjawab dengan pengetahuannya berdasarkan kitab Injil yang dipelajarinya, dan ini kemudian nanti dibenarkan oleh Rasulullah SAW.
Dia mengatakan, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian keadaan iman. Intinya di iman, ya. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan menancap di dalam hati manusia. Ketika iman ini telah benar-benar masuk ke dalam hati dan hati telah menemukan perhiasannya, maka dengan apapun dia tidak akan menggantikan iman ini selama-lamanya. Nah, kualitas iman yang seperti ini yang menjadi jaminan seseorang tidak akan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, dan ketika itulah hamba ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya yang sempurna. Oleh karena itulah ini makna penjagaan iman yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya, utamanya dalam memahami dan mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami dan mengamalkan keimanan yang benar sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi sekali lagi upaya kita untuk memahami iman, memahami akidah yang benar dengan terus mempelajarinya, mengulang-ulanginya dan selalu mengingatnya untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita, apalagi ketika ada masalah-masalah yang di situ akan menuntut kita untuk menempatkan rasa takut kita, penyandaran hati kita, pengharapan kita, kecintaan kita agar tidak berlebihan kita tujukan kepada makhluk. Ini adalah perkara yang paling penting untuk kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar hal-hal tersebut yang akan banyak kita alami dalam kehidupan kita tidak mempengaruhi apalagi merusak keimanan kita. Yang jelas kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan karunia iman kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sehingga mereka demikian memiliki benteng iman yang kokoh. Maka karunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khususkan kepada mereka tapi juga kepada orang-orang yang datang setelah mereka jika mereka benar-benar setia mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam ilmu dan pengamalan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan orang-orang yang akan datang di akhir zaman yang mereka bisa mendapatkan keutamaan seperti yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal imanu 'inda thuraya lanalahu rajulun lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Seandainya iman itu terletak di atas bintang yang sangat tinggi, bintang thuraya, maka niscaya orang-orang di antara mereka ini akan ada yang bisa meraih dan menjapainya. Akan ada yang bisa meraih dan menggapainya. Yakni orang-orang yang akan datang di akhir zaman yang mereka itu selalu setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah tetap setia dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak meninggalkan metode pemahaman ini dalam keadaan apapun, apalagi ketika kita menghadapi fitnah. Ya, dalam menuntut ilmu utamanya, bersemangat dalam menuntut ilmu, memahami dan mengamalkannya, senantiasa mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Demi Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menjadikan kita selalu terbimbing mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sebagaimana yang Allah janjikan di ayat tadi, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan selalu mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas iman, menetapkan kita istiqamah di atas keimanan yang benar, memudahkan kita untuk senantiasa setia mengikuti
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.